Halo Tribuners, ketemu lagi dengan saya Bang Mandor di acara Mojo Inspirasi. Kali ini saya berada di Tanjung Jabung Barat. Saya sedang bertamu di rumah dinas Bapak Bupati Bang Anwar Sadat. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan beliau. Nah, ini selamat siang Pak Anwar Sadat. Selamat siang Pak Mas Mandor. Mas Mandor, iya. Setuju. Jadi ini kita sudah, ini bisa lepas ini Pak ya. Ya. Ah. Gimana kabarnya Pak Anwar Sadat? Alhamdulillah sehat. Jadi waktu memimpin Tanjung Jabung Barat kita sedang ada musibah ini, corona. Biasalah, perjalanan itu kan kadang harus ada liku-likunya, Liku-liku supaya lebih menantang. Iya Bang Anwar Sadat, hari ini kita mau ngobrol santai aja terkait dengan Tanjung Jabung Barat. Jadi kita melihat Tanjung Jabung Barat ini memiliki potensi alam luar biasa. Ya. Kami menganggap bahwa etalase Jambi itu ada di Tanjung Jabung Barat dalam konteks kemaritiman. Sehingga potensi maritim, potensi bahari di Tanjung Jabung Barat ke depan ini akan seperti apa dikelola oleh pemerintah kabupaten. Ya. Nah, pertama kali saya ingin bertanya Pak Anwar Sadat terkait dengan potensi bahari yang ada di Tanjung Baru untuk kondisi sekarang, kira-kira di konsep pemerintahan seperti apa Pak? Iya, kita di Tanjung Jabung Barat ini termasuk bersyukur kita dengan Tuhan yang telah menganugerahi Tanjung Jabung Barat dengan luas laut, kemudian berbagai aneka ragam ikan yang ada di kandungnya. Saya kira ini potensi anugerah Tuhan yang luar biasa untuk Tanjung Jabung Barat. Hanya lagi tinggal kita bagaimana mengoptimalkan anugerah Tuhan yang diberikan ke Tanjung Jabung Barat, terutama pemanfaatan tadi yang disampaikan oleh Bang Mandor, bagaimana kedepannya pemerintah daerah untuk dapat mengelola kelautan kita, perikanan kita, sehingga menjadi sesuatu yang bisa kita andalkan bagi pengembangan kawasan. Tadi sampaikan sebagai etalasenya Provinsi Jambi yang memang kita langsung berhadapan dengan Laut Cina, kemudian berhadapan dengan Sijori, dan kita berhadapan langsung dengan Tembilahan dan wilayah-wilayah pesisir lainnya. Saya kira posisi strategis inilah yang seharusnya memang bisa kita manfaatkan untuk mengoptimalkan bagaimana perikanan ini bisa kita andalkan bagi kemakmuran masyarakat di Tanjung Jabung Barat. Kita ketahui bahwa dalam kondisi hari ini memang nelayan-nelayan kita masih sifatnya konvensional, ya kan? Aturan regulasi yang dibuat oleh Dinas Kelautan, misalnya pelarangan penggunaan trol yang berkapasitas besar, yang membabat habis ikan-ikan, tidak hanya ikan besar tapi termasuk anak-anaknya juga, sehingga kelestarian ikan pada masa yang akan datang itu dikhawatirkan. Oleh karena itu saya kira dengan zonasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang sudah ada, tinggal lagi dijalankan oleh nelayan-nelayan kita. Misalnya ada nelayan jaring, gitu, ada nelayan togo, ya, ada nelayan condong, ada nelayan yang menggunakan trol mini yang sudah dipetakan wilayah-wilayah tangkapnya. Saya kira ini harus kita optimalkan dengan memberikan pengetahuan kepada petani ikan kita untuk melengkapi sarana teknologi, ya. Karena terus terang saja memang kita masih minim dengan teknologi itu,
sehingga daya tangkap nelayan kita terhadap ikan itu cukup rendah. Apalagi banyak nelayan-nelayan dari luar yang mereka memanfaatkan hasil ikan kita yang ada di perairan Tanjung Jabung Barat. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita lihat potensi kita ini cukup besar, Mas. Terutama para petani yang penangkap udang ketak itu. Itu hampir setiap hari kita ekspor, ya. Baik ke Batam maupun ke Jakarta yang lewat via pesawat, dan hampir setiap hari dibawa lewat Jambi kan. Nah, saya kira ini memang potensi yang sangat luar biasa. Dan petani kita sudah terlatih untuk menangkap udang ketak itu, ya, dan nilainya ekspor. Dan itu memang tidak menjadi sumber penghasilan petani kita, ya, untuk di daerah Tanjung Jabung Barat. Nah, belum lagi beberapa ikan-ikan yang memang sampai hari ini hanya ada di Kuala Tungkal, ya, yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Jambi secara umum. Dan mereka rata-rata membeli ikan laut itu lewat dari Tanjung Jabung Barat. Saya kira potensi yang luar biasa inilah yang ingin kita manfaatkan ke depannya untuk memberikan semacam program-program lah yang bisa dimanfaatkan secara sistematis oleh para petani kita, sehingga mereka bisa diandalkan ke depannya. Nah, oleh karena itu saya kira memang program kami Bupati terbaru ini adalah ingin menitik beratkan mengembalikan kembali kejayaan Tanjung Jabung Barat di perikanan. Karena kita tahu sejak dulu Tanjung Jabung Barat ini bertumpu pada 3 sektor: pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dan selama ini memang perikanan nyaris kurang diperhatikan. Nah, insya Allah mudah-mudahan ke depan kita lewat politik anggaran juga memberikan semacam suntikan dana, ya, kemudian pemberian alat-alat tangkap baik pompong maupun jaring dan sebagainya. Nah, tinggal lagi kita bagaimana menyiapkan rumah-rumah kulkas, ya, produksi dan sebagainya, sehingga produk-produk yang jenis-jenis ikan yang ditangkap ini juga bisa bertahan lama, gitu, ya, karena teknologi kita masih minim yang ada di Tanjung Jabung Barat, sehingga kita hanya bisa tangkap ikan kemudian kita bisa ekspor keluar, dan itu hanya dilakukan oleh para pedagang-pedagang kita yang sifatnya individu, gitu. Ya, memang selama ini pemerintah daerah belum terlalu intensif itu untuk melakukan itu. Saya kira itu. Kalau kita lihat dari potensi yang ada tadi dari hulu, mulai dari nelayan menangkap ikan, kemudian dia ekspor juga, kemudian di sini tentu kan ada UKM turunan ya. Betul. Untuk ini. Nah, keberpihakan melalui program yang Bapak gagas tadi itu nanti apakah juga akan sampai pada hilirnya juga, hulu hilirnya, mulai dari produk sampai pemasaran dan lain sebagainya, gitu, Pak? Iya, selama ini kita kan baru masih memberikan gapoktan ini, kelompok-kelompok petani ikan ini, kelompok-kelompok pentangkap ikan ini, mereka sudah punya kelompok-kelompok yang sudah diberikan semacam izin, gitu, dari kementerian, dan mereka ini hampir setiap tahun diberikan bantuan berupa alat tangkap dan sebagainya. Nah, termasuk kita sedang menyisir bagaimana produk-produk turunannya, misalnya udang, gitu, kita olah jadi kerupuk, ya. Kemudian ada ikan ikan parang dan ikan lainnya itu kita olah menjadi PMP, ini ya. Kemudian keletek dan sebagainya. Nah, ini yang belum terlalu intensif dilakukan oleh pemerintah.
Nah, insya Allah ini turunan-turunannya ini yang akan kita kejar lewat UMKM tadi. Kita sedang memberikan semacam insentif gitu bagi mereka untuk menggerakkan UMKM ini. Nah, kita tahu bahwa industri turunan yang ada dari ikan ini, yang ada di Tanjung Jabung Barat ini adalah kerupuknya. Dan kita tahu bahwa kerupuk yang ada di Tanjung Jabung Barat ini luar biasa enaknya gitu. Sehingga bisa mengalahkan kerupuk-kerupuk yang ada di kabupaten lain. Misalnya kalau kita bawa ke Jambi, ya sambil makan nasi putih, tapi cukup lauknya kerupuk. Gitu. Gurihnya itu. Nah, jadi memang tapi kan belum diproduksi secara stylish gitu, bagus dan sebagainya, mulai dari packing dan sebagainya. Nah, termasuk nanti kita ada produksi turunannya calo itu belacan. Nah, yang di Kuala Tungkal ini luar biasa nih enaknya gitu. Yang diambil dari udang itu, udang ebi itu yang diproduksi. Nah, tinggal lagi sekarang pengembangan sektor UMKM-nya yang belum terlalu potensi yang mereka untuk mengembangkan gitu. Nah, tinggal sentuhan-sentuhan teknologi lah, insya Allah sedikit kita lakukan. Dan insya Allah nanti rumah bupati ini juga ini kita jadikan tempat ajang promosi gitu Mas. Ini nanti kan ada turunan produksi ikan, baru dalam bentuk kerupuk gitu kan, dalam bentuk cemilan-cemilan yang lainnya. Nanti kita promosikan di rumah bupati. Konkretnya mungkin bisa dijelaskan Mbak bagaimana cara promosi tadi itu supaya Tanjung Jabung Barat dengan sumber daya baharinya itu lebih dikenal. Promosi itu konkretnya seperti apa? Ya, kita sekarang ini di Tanjung Jabung Barat dalam bentuk konkret kita punya penghasil udang ketak hari ini gitu ya. Udang ketak tungkal ini luar biasa Mas. Dibawa ke Jambi, di setiap restoran itu hampir ada itu udang ketak, kemudian udang galah gitu. Ya, udang galah juga yang hampir setiap restoran rumah makan tuh ada itu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang konkretnya itu mulai dari hulunya ya kita ambil, baru kita koordinasi dengan dinas perdagangan. Jadi mereka bisa melakukan ekspor keluar gitu. Nah, termasuk ikan-ikan kita yang setiap hari setiap minggu atau seminggu 2 kali di Roro itu yang bawa ke Dabok Singkep, ke Batam dan sebagainya. Itu ikan-ikan dari kita tuh. Bawa kerang, bawa kepiting gitu, yang dibawa dengan kapal Roro itu. Nah, jadi saya lihat memang tinggal kita lagi bagaimana memanagenya saya kira. Ada nggak Pak strategi khusus gitu untuk menasionalisasikan potensi lokal ini gitu dari? Iya, kita salah satu strateginya ialah memanfaatkan pelabuhan kita. Jadi pelabuhan kita ini kan untuk tingkat nasional kita ini juga cukup strategis itu, karena berkekuatan 15 ton kendaraan yang kita kemampuan Roro kita. Nah, lalu bagaimana menasionalkannya? Kan kita punya potensi ikan tadi, punya kerang kita kan, termasuk kerang yang diminati oleh Singapura, diminati oleh Malaysia. Di Batam bisa kita ekspor gitu. Kemudian kepiting kita ekspor terus ini setiap hari. Ada jenis kepiting kelas A dan B, C-nya gitu. Yang hampir setiap hari itu Mas Jadi kalau kita lihat justru yang memanfaatkan itu orang-orang luar. Gitu. Yang memanfaatkan potensi kita ini. Nah, itu gimana Pak supaya ini kan bisa disebut bahwa dalam tanda kutip pemain yang memanfaatkan itu malah pihak luar, tetap pemain lokal kita sendiri untuk itu bagaimana Pak nanti? Nah, ini dari pihak kita masih karena mungkin keterbatasan finansial mungkin dan sebagainya, jadi mereka sifatnya hanya ekspor gitu. Jadi mereka belum bisa main ke luar, membawa ke Jakarta atau dan lain sebagainya. Mereka hanya dari sini lempar barang gitu, lalu di luar sana sudah ada pengusaha-pengusaha yang sudah nunggu gitu. Penampungnya itu.
Jadi ini yang masih belum bisa dilakukan. Nah, insya Allah kita akan bekerja sama dengan himpunan pengusaha yang ada di Tanjung Jabung Barat untuk mengkoordinasikan ini. Sehingga pengusaha kita tidak hanya sekedar membawa, tapi juga langsung juga di sana sebagai pemainnya gitu. Bukan sekedar untuk tangkap lalu melempar ke penampung kan. Nah, selama ini begitu kan. Iya. Jadi kita tidak bisa termanfaatkan secara penuh. Kurang maksimal ya. Kurang maksimal. Sehingga masih banyak pemain-pemain luar gitu. Iya. Kita kan pengennya semua bisa mandiri. Betul. Arah kita seperti itu. Sehingga potensi itu memang betul-betul dapat dimanfaatkan oleh putra-putra daerah. Gitu. Harapan saya begitu. Dan itu menjadi pekerjaan rumah ke depan ya, ini memang jadi pekerjaan rumah ke depan dan sungguh sangat berat gitu kan. Karena pertama berkaitan dengan potensi putra daerah yang mungkin keterbatasan secara finansial, yang kedua mungkin keterbatasan sumber daya manusianya mungkin, ya. Yang ketiga mungkin keterbatasan koneksi mungkin dengan pengusaha-pengusaha yang berada di luar, sehingga mereka agak kesulitan untuk menjadi pemain gitu di nasional atau baik di internasional. Ada nggak Pak rencana misalnya mengundang investor itu berpartnership dengan warga lokal? Jadi dia tidak memborong langsung dan dia mainkan sendiri, tetapi pemainnya tetap warga lokal, investor hanya mensuntik aja, sharing hasil itu. Ada nggak rencana itu? Iya, memang selama ini belum mengarah ke situ saya lihat. Ya. Masih sifatnya sporadis gitu. Jadi nelayan berkumpul, lalu ini nelayan udang ketak, misalnya ini nelayan kepiting, mereka melakukan gerilya pasar sendiri gitu. Jadi ini kayak kreativitas individu lah, gitu kan. Nah, sehingga belum terorganisir secara baik gitu. Ya itu tadi karena mungkin kealpaan kita sebagai pemerintah daerah untuk mengkoordinir mereka, kemudian memfungsikan pengusaha-pengusaha, himpunan pengusaha muda dan sebagainya, yang ini mungkin koordinasinya yang tidak kuat, sehingga mereka melakukan aksi-aksi individu jadinya kan. Nah itu, tapi selama ini saya lihat ini cukup efektif masih. Berulang kali saya ke pasar ikan, saya lihat mereka setiap hari mempacking itu, misalnya mempacking kepiting gitu. Saya bilang, tanya ini mau kemana? Ini mau jual ke Singapura. Ini mau bawa kemana? Ini mau bawa ke Malaysia. Ini mau kemana? Ini mau ke Batam gitu. Jadi luar biasa memang. Arus ininya, arus ekspornya luar biasa. Gitu. Secara alamiah saja dia berjalan seperti biasa begitu. Oke, tadi kita sudah ngobrol soal potensi perikanan ya. Kemudian kita coba menggali soal potensi pariwisatanya gimana Pak? Ya memang kita Tanjung Jabung Barat ini bahkan mendapat penghargaan gitu. Wisata bahari kita karena ada mangrove ya. Ya memang juga ya anugerah Tuhan untuk kita Tanjung Jabung Barat. Nah, terus terang saja memang selama ini kita belum terlalu maksimal memfungsikan wisata bahari ini, ya, wisata mangrove atau wisata-wisata yang memang menjadi daya tarik tersendiri di Tanjung Jabung Barat. Nah ini insya Allah ini ke depan saya sudah sampai ke wisata mangrove kita yang kemarin kita nanam mangrove situ di lahan di Tungkal 1 Pangkalan Babu. Itu mungkin nanti insya Allah ke depannya kita perbaiki infrastrukturnya, kemudian lampu-lampu jalan, dan insya Allah kita sudah membuat semacam pengembangan wisata di 2022 besok. Insya Allah kita akan buatkan semacam saung-saung gitu di pinggir-pinggir sungai itu. Nah lalu kita akan mendorong
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pariwisata untuk melakukan wisata. Nanti insya Allah Mas, nanti kalau Mas datang ke Tungkal, nanti turunnya di pelabuhan ini WC. Ya. Nah, turun situ nanti kita buatkan semacam kapal jalan gitu. Oh, Jadi iya, dia iya. menyisir sungai, terus melewati apa namanya pantai-pantai mangrove Pantai gitu. mangrove itu. Nanti sampai ke Pangkalan Bambu. Oh. Nanti kita lihat jalan itu, nanti pulang. Soalnya ini kita lakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luar tentang keindahan wisata di Tanjung Jabung Barat. Karena potensi ini yang luar biasa yang kita miliki. Nah, sekaligus juga nanti kita akan buatkan semacam kayak spot-spot gitu. Apalagi orang-orang kota suka mancing gitu kan. Ya. Nanti kita buat ininya, turunnya, lalu naik pompong kalau orang Tungkal Pompong nyebut. ya. Pompong dia jalan, nanti melewati beberapa pesisir pantai ini yang ada mangrove-nya. Kemudian nanti kita buatkan ada spot-spot situ. Nah, silakan mereka parkir di situ untuk melepaskan lelah. Iya. Nah, duduk situ sambil makan, baru kita buatkan semacam spot untuk mancing gitu. Di situ ada disediakan tempat camp-camp gitu nggak? Betul, Pak? kita buatkan anunya kayak saung gitu. Nah, lalu dan di situ luar biasa memang. Potensi ikan ininya luar biasa. Jadi ya kalau bagi masyarakat yang senang mancing, itu spot yang pokoknya luar biasa tarikannya. Anunya tuh. Kalau di Tanjung Jabung Barat selain mangrove apa Pak yang bahari yang bisa dipromosikan? Kalau di Tanjung Jabung Barat selain mangrove kita kan hanya punya yang di Tungkal Ulu yang punya air terjun, ya. Kemudian beberapa bukit yang ada juga di Tungkal Ulu, yang itu memang belum sama sekali terelaborasi dengan baik masih. Kita masih mengandalkan mangrove itu, karena potensi alam yang memang dimiliki oleh Tanjung Jabung Barat tapi tidak dimiliki oleh kabupaten yang lain. Makanya kita lebih prioritaskan kepada wisata bahari ini. Jadi keberpihakan program melalui anggaran pemerintah nanti sepanjang tahun ini soal mangrove itu ya, prioritas soal itu Pak ya. mangrove. Selain juga tadi perhatian terhadap perikanan dan lain sebagainya. Jadi sektor perikanan yang menjadi primadona kita, kemudian lebih untuk menjaga kelestarian ya, ikan dan sebagainya ya kita tetap menggalakkan masyarakat untuk menjaga kelestarian mangrove ini. Oke Pak, ini kita sudah pada pertanyaan terakhir karena waktunya kita juga terbatas. Barangkali ada pesan dan harapan Pak Bupati terkait dengan potensi kelautan, kebaharian di Tanjung Jabung Barat yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat. Ya, khususnya di masyarakat kami di Tanjung Jabung Barat, khususnya masyarakat Provinsi Jambi dan masyarakat kita yang berada di tempat lainnya insya Allah. Dan kita di Tanjung Jabung Barat punya pelabuhan ya, Pelabuhan Roro, dan Pelabuhan Roro ini sudah melayani rute ke kepulauan-kepulauan dan hampir seminggu 3 kali berangkat. Saya kira kami menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi-potensi daerah kita yang bisa kita jual ke tempat-tempat kabupaten lain. Misalnya di kabupaten-kabupaten lain memerlukan ikan, kemudian sayur mayur, kemudian buah-buahan dan sebagainya. Nah, itu bisa kita angkut lewat laut yang kita miliki ini, potensi kita ini. Nah, oleh karena itu saya menghimbau masyarakat Tanjung Jabung Barat untuk memanfaatkan potensi laut kita, ya, terutama bidang pertanian, perkebunan, ya, kemudian perikanan ini bisa kita jadikan laut kita ini untuk ajang ekspor kita, ya, memanfaatkan ini sehingga potensi laut kita tidak hanya sekedar untuk
dinikmati, dipandang, tapi juga dapat memberikan income yang luar biasa bagi perkembangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau masyarakat di Tanjung Jabung Barat. Oke, terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Amin. Tribuners, kita sudah di ujung acara. Kita sangat terima kasih sekali dengan Pak Bupati karena waktu terbatas beliau menyisihkan waktu buat Tribuners semua. Atas partisipasi dan komen-komen Tribuners, kita ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi dengan saya Bang Mandor di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.